Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battletrog The Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Dongchang mengatakan sesuatu yang menyakiti Xiaoyan, dia berkata bahwa dia akan membunuh semua keturunan dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung menuju ke area terlarang yang telah disegel dengan sangat cepat. Dia bersiul di lorong dan sejumlah besar cahaya petir mengikutinya seperti gelombang air laut yang dahsyat. Jiang Yuan Zian, Kunbo, jika kalian bertiga masih hidup, aku harap kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi Dongchang. Biarkan kekuatanmu menyebar supaya aku tahu di mana kalian berada, ucap dari Xiaoyan sambil berjalan ke arah depan dan suaranya menggema begitu kuat ke segala arah. Pada saat suara Xiaoyan ini menyebar, di suatu tempat di tanah yang tertutup, Dongchang yang sedang memegang tombak merah lalu menyerang Yuan Zian yang ada di depannya. Buar, Yuan Zian pun berguling dan menabrak dinding batu di belakangnya. Dan seteguk darah pun dimuntahkan olehnya. Sedangkan Kunbo, dia jatuh ke samping dan darahnya meluap dari sudut mulutnya. Sedangkan Jiang An mencoba untuk menutup semua lorong yang ada di sini dengan cabang-cabang pohon buatannya untuk menahan serangan dari Dongchang. Sekali lagi cabang itu lalu mencoba melesat untuk menyerang Dongchang. Kalian bertiga bukanlah orang lemah. Kalian adalah fighting god bintang 5. Namun sangat disayangkan karena sumber gas di tubuh kalian sangatlah sedikit. Kalian tidak bisa menggunakan semua kekuatan kalian. Terutama kamu Jiang An. Kamu adalah keturunan dari Kleng Jia yang memiliki teknik yang langka. Namun sayang sekali, sebentar lagi kamu akan mati di tanganku, ucap dari Dongchang. Dongchang, bahkan jika aku sudah meninggal hari ini, kamu pasti akan tetap mendapatkan balasannya, ucap dari Jiang An. Menurut perkiraan Jiang An, Dongchang seharusnya masih berada di tahap akhir atau puncak fighting god bintang 5. Dia tidak menyangka bahwa Dongchang sudah menerobos ke fighting god bintang 6 sekarang. Mungkin hanya ada satu orang yang benar-benar dapat mengalahkan Dongchang di sini. Dan itu adalah penjahat yang masih tersegel di tempat terlarang, yaitu Lazy. Jadi orang yang tersegel atau penjahat yang tersegel di inti bumi yang Hestar ini bernama Lazy ya. Hanya kekuatan Lazy lah yang bisa atau dapat membunuh Dongchang kali ini. Rencana Jiang An ternyata menjadi berantakan. Ini membuatnya sangat menyesal dan sedih. Aku telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun supaya bisa membunuhmu. Namun ternyata Wutu adalah mata-matamu dan sekarang dia telah membantumu untuk datang ke sini. Semua rencanaku benar-benar telah berantakan kali ini, ucap dari Jiang An. Pada saat ini, Jiang An mendengar suara Xiaoyan. Jiang An segera kembali ke bentuk manusianya dan sedikit terhuyung-huyung saat ini. Mendengar kata-kata Xiaoyan, matanya langsung melemah dan dia langsung memancarkan aura kekuatannya. Sekarang tidak ada cara lain selain bertarung sampai mati. Satu-satunya cara agar kita bisa mengalahkan Dongchang adalah dengan membuka segel Laiji, ucap dari Jiang An kembali. Tetapi bagaimana caranya untuk kita membuka segel itu? Tanya dari Kunbo. Aku tahu di mana lokasi dari sumber batu itu. Tetapi aku perlu waktu. Jika kalian bisa menahan Dongchang untuk beberapa saat, aku akan menghancurkan segel itu, ucap dari Yuan Zian sambil ternganga. Apakah kamu yakin kamu bisa melakukannya? Tanya dari Jiang An. Aku yakin aku bisa, jawab dari Yuan Zian. Baiklah, saudara Xiaofeng, saudara Kunbo, kita semua adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh Dongchang saat ini. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Aku telah bersumpah untuk membunuh Dongchang. Mungkin sekarang adalah waktunya, ucap dari Jiang An. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Sementara itu, Kunbo tersenyum dan mengeluarkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya. Dan kecepatan pemulihannya menjadi beberapa kali lipat lebih cepat dari sebelumnya.
Saudara Yuanzia, setelah Dongchang muncul, kami bertiga akan langsung bertarung sampai mati dan akan menunda waktu untukmu. Tetapi kami mungkin hanya bisa menundanya tidak terlalu lama. Semoga waktu itu cukup untukmu, ucap dari Jiang An. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu itu. Maka aku harap kita bisa bertemu lagi nanti di surga, ucap dari Yuanzia. Pada saat ini, hati Xiaoyan pun bergetar dan tubuhnya segera mundur ke belakang. Set, dadeduk. Buar, batu-batu meledak dan langsung menuju ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Jiang An langsung berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi untuk menahan batu-batu itu. Kunpo pun segera menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan panah berdarah. Darahnya berubah menjadi formasi darah di udara. Bus, dadeduk. Buar, Xiaoyan pun lalu membuka mulutnya. Nether Void muncul di depannya. Setelah Xiaoyan menyuntikkan sumber gas pada Nether Void, sebuah pola energi tiba-tiba muncul. Dan energi yang kuat pun terus meletus darinya. Lalu Nether Void pun langsung melesat ke arah depan. Mereka bertiga menyerang pada saat yang bersamaan untuk melawan tekanan yang kuat yang disebabkan oleh Dongchang. Buar! Sekarang Yuan Jian sudah berlari dengan sangat cepat dan dalam sekejap dia sudah masuk ke lorong sarang lebah yang lainnya. Dan mengandalkan ingatannya, dia lalu berlari menuju batu sumber itu berada sebelumnya. Untuk menghadapi kalian, selama ini aku hanya akan menggunakan 50% kekuatanku saja, ucap dari Dongchang. Segera setelah itu, 3 cahaya merah pun langsung menuju ke arah Xiaoyan dari tekanan itu memancar. Buar. Jiang An adalah orang yang pertama yang menanggung beban itu pada saat ini karena dia mencoba untuk melindungi rekan-rekannya. Cahaya merah itu mengenainya dan seteguk darah pun lalu menyembur keluar dari mulutnya. Dan pohon besar jelmaan Jiang An ini langsung hancur olehnya. Dan dia segera berubah lagi menjadi sosok manusia. Saat Nether Point milik Xiaoyan menghadapi cahaya merah ini, sebuah kekuatan agung ditransmisikan dari cahaya merah itu. Dan kekuatan dengan aura kehancuran ini akan segera masuk ke tubuh Xiaoyan. Untungnya, lautan petir yang ada di tubuh Xiaoyan ini bisa menjadi penghalang terkuat untuk menahan kekuatan destruktif semacam itu. Tubuh Dewa Petir kuno milik Xiaoyan telah berkembang sepenuhnya dan lautan petir juga telah tumbuh mencapai level 50. Tetapi meskipun demikian, cahaya merah yang kuat itu masih membuat Xiaoyan menyemburkan darahnya dan membuat Xiaoyan tidak stabil. Xiaoyan sadar bahwa kekuatannya yang hanya fighting god bintang 3 saja jauh berada di bawah kekuatan Dongchang. Maka dari itu, jika dia ingin mengimbangi kekuatan Dongchang, Xiaoyan harus menggunakan 100% dari kekuatannya saat ini. Bahkan Xiaoyan berpikir untuk membiarkan Baiyan mengontrol seluruh tubuhnya sekarang. Namun Baiyan selalu bertindak agak ceroboh. Sedikit saja kesalahan mungkin akan bisa membuatnya terkubur di sini. Jadi Xiaoyan tidak berani untuk mengambil keputusan untung-untungan, apalagi menyerahkan nyawanya kepada tangan orang lain. Selain Xiaoyan, ada juga Jiang An. Saat Kunpo menyentuh cahaya merah itu, dia sudah menggunakan semua yang dia punya untuk menahan cahaya merah itu. Namun tiba-tiba tombak panjang berwarna merah melesat dan muncul di tempat tepat di depan Kunpo. Saat mata Kunpo hendak bereaksi, tombak panjang itu sudah menembus tubuhnya. Sebet, sosok Kunpo pun bergetar. Tubuhnya langsung layu, seolah-olah daging dan darahnya diserap oleh tombak itu. Lalu Kunpo menjadi mayat dan kering hanya dalam hitungan detik saja. Di saat yang sama, Xiaoyan akhirnya menggunakan Yaobingnya. Yaobing. Cahaya Yaobing milik Xiaoyan seperti cahaya matahari yang menutupi semuanya dengan cahaya yang sangat terang dalam sekejap. Tentu saja pada saat ini tidak ada yang bisa melihat kecuali Xiaoyan sendiri. Di mana-mana cahaya putih itu menyala, Yaobing benar-benar menyapu segalanya dan menembus segalanya. Xiaoyan lalu menggunakan kesempatan ini untuk memukuli Dongchang. Hiya, dededuk. Buar.
Dongchang pun menyemburkan seteguk darah, tetapi Yao Bing hanya bisa menjebaknya dalam waktu 5 detik saja. Setelah pukulan ini, Dongchang pun sadar kembali. Kemudian Xiaoyan lalu melesat ke belakang. Ketika Dongchang benar-benar tersadar, Xiaoyan sudah mundur ratusan meter jauhnya darinya. Dan Dongchang bahkan tidak yakin siapa yang telah menyerangnya kali ini dan berhasil memukulnya. Ekspresi Dongchang pun langsung muram. Saat dia mengangkat tangannya kembali, tombak yang telah menembus tubuh Kun Bo terbang kembali ke arahnya. Dan matanya tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan dan Jiang An. Kalian berdua, dosa kalian tidak bisa dimaafkan. Sekarang kalian bisa memilih ingin mati dengan cara seperti apa, ucap dari Dongchang. Pada saat ini, di tombak merah di tangan Dongchang, ada jejak benang merah yang mengalir di sepanjang tombak dan menjulur ke lengannya. Benang ini adalah inti dari tubuh Kun Bo dan semuanya sudah telah diserap oleh Dongchang. Dan beberapa luka di tubuh Dongchang juga pulih dengan kecepatan yang tidak terduga. Ketika dia melihat Xiaoyan, Dongchang pun langsung menyadari bahwa Xiaoyanlah yang telah menyerangnya. Karena Jiang An tidak mungkin melakukan itu. Dia tidak mungkin bisa melakukan pukulan berturut-turut. Dan hanya Xiaoyan juga yang telah membunuh satu klonnya. Xiaoyan lalu menatapnya dengan sangat serius. Dan Immortal Flame pun telah menyelimuti tubuhnya saat ini. Selama pikiran Xiaoyan bergerak, dia bisa mengambil alih sumber gas dari tubuh Dongchang untuk digunakannya sendiri. Pada saat yang sama, suara yang halus tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Yang mulia, apakah kamu masih hidup? Atau aku telah bereinkarnasi? Aku adalah Lei Ji. Suara itu bergema. Namun Jiang An dan Dongchang sama sekali tidak bisa mendengarnya. Hanya Xiaoyan saja yang bisa mendengar suara itu. Xiaoyan pun terkejut. Suaranya sangat lemah. Tetapi itu menembus pikirannya. Yang mulia, jangan khawatir. Suaraku hanya kamu saja yang bisa mendengarnya. Setelah merasakan kekuatanmu, aku tahu bahwa kamu telah bereinkarnasi. Aku bisa saja membantumu mengalahkan musuhmu itu sekarang. Tetapi aku masih tersegel. Dan aku tidak memiliki sumber energi sedikit pun. Aku tidak bisa bergerak. Datanglah kepadaku, datanglah ke sisiku. Dan hanya dengan cara itu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Suara samar itu masih bergema di telinga Xiaoyan. Pada saat ini, Jiang An telah menyeka darah di sudut mulutnya. Dia tertawa dengan sangat keras. Memilih mati. Jika kamu ingin aku memilih, aku akan memilih mati bersamamu, ucap dari Jiang An. Kemudian Jiang An lalu menepuk-nepuk dadanya. Setelah Xiaoyan melihat Jiang An menepuk-nepuk dadanya, tubuh Jiang An langsung hancur. Mungkin ini adalah teknik penyerahan tubuh dan sekarang hanya ada jiwa yang tersisa. Teknik ini bukanlah hal yang aneh karena teknik rahasia yang digunakan oleh Jiang An ini adalah untuk menangkap jiwa raga lawannya. Teknik rahasia semacam ini bisa menjadi kuat dalam waktu yang sangat singkat, tetapi penggunanya dipastikan akan mati setelah menggunakan teknik ini. Namun Jiang An benar-benar tidak ragu-ragu melakukannya. Dia telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan membawa Dongchang mati bersamanya. Nenek moyang dari klan Jiang, keturunanmu ini belum bisa berbakti kepada klan Jiang. Tetapi aku akan meminta leluhur untuk memberiku berkat dari surga. Biarkan aku membunuh pengkhianat dari klan kita, ucap dari Jiang An dengan napas terakhirnya. Setelah itu, penampakan jiwanya dengan cepat berubah menjadi kulit kayu. Dan dalam sekejap mata tubuhnya berubah menjadi pohon yang besar. Segera setelah dia mengangkat lengannya, cabang-cabang yang tidak terhitung jumlahnya menyebar dari kelima jarinya. Dan seluruh tubuhnya pun meledak dengan fasilitas terkuat saat ini. Jiwa dan pohon roh ini benar-benar telah menyatu, ucap dari Xiaoyan. Saat melihat kegilaan Jiang An ini, yang sama sekali tidak peduli dengan kematiannya, Xiaoyan pun merasa sangat bangga dan takjub. Teknik rahasia Jiang An ini benar-benar sangat menakutkan. Dongchang masih berada di udara dan memegang tombak merahnya.
Aku akan membuatmu tetap hidup karena aku menyayangkan darah klan Jiang-an yang mengalir di tubuhmu itu. Tetapi sepertinya aku harus membunuhmu sekarang, ucap dari Dongchang. Lalu tombaknya pun segera melesat ke arah depan. Buar, udara di depan Dongchang pun langsung meledak, membentuk badai yang tidak terlihat dan menjebak Jiang-an. Jiang-an lalu meraup. Semua sumber energi dan jiwa di tubuhnya tampak terbakar dan mendidih. Dan kecepatannya pun meningkat beberapa kali lipat. Set, 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 set. Keduanya lalu bertabrakan satu sama lainnya. Kali ini keduanya telah bertarung dengan sangat sengit. Setiap kali tubuh Jiang-an bergetar dan meraung, ada banyak retakan di tubuhnya. Tetapi dia segera pulih lagi. Bagaimanapun saat ini dia dan pohon roh itu telah terintegrasi dan terhubung. Dan vitalitas pohon itu pun benar-benar sangat kuat. Meskipun terluka, Jiang-an masih bisa mempertahankan kekuatannya. Dan dia bisa mengimbangi Dongchang dalam waktu yang singkat. Keturunan klan Jiang memang merepotkan. Keluarga Jiang memang pernah terkenal di dunia Senki ini. Jika saja leluhurmu tidak mengkhianati klannya sendiri, mereka pasti tidak akan dipenjara di tempat yang ditinggalkan ini, ucap dari Dongchang. Buah dededor dededor dededor, ya buah dededor dededor dededor. Pertempuran itu berlangsung sangat lama dan seru sekali. Jiang-an tampak murung dan tidak mengatakan sepatah kata pun kali ini. Jelas apa yang dikatakan oleh Dongchang adalah rahasia keluarga baginya. Xiaoyan yang berdiri ratusan kaki jauhnya dengan lautan petir yang menyelimuti tubuhnya. Untuk saat ini, Xiaoyan tidak akan pergi menuju ke arah Lazy. Bagaimanapun dia juga belum yakin kepada Lazy. Entah kenapa Lazy menyebut nama Xiaoyan sebagai yang mulia. Dan siapakah sosok Lazy ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dan ini adalah sosok Lazy yang dikurung atau disegel di inti bumi yang Hestar ini ya, sosok penjahat katanya yang emang kekuatannya luar biasa sekali. Dan setiap lorong yang dipenuhi dengan batu petir adalah aura energi dari si Lazy itu yang mengisi batu-batu itu menjadi ada efek petirnya ya. Seberapa kuat si Lazy ini? Ya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah. Oh ya, biar besok kita full malam mingguan, jadi gue usahain besok yang upload agak banyak kan ya. Assalamualaikum, sampai jumpa dan dadah.